Setelah pandemi mereda, muda-mudi Indonesia berlomba-lomba memasuki dunia saham demi mengejar impian financial independence. Hal ini didukung oleh data dari Kementerian Investasi atau BKPM yang mana mengindikasikan bahwa jumlah investor retail selama kuartil 1 tahun 2023 meningkat hingga 15%. Tentunya hal ini dapat dilihat sebagai hal baik, toh investasi adalah aksi yang finansial yang secara general dapat dikatakan bijak. Akan tetapi, alangkah baiknya jika kita berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham agar tidak boncos. Oleh karena itu, mari simak 2 prinsip baja dari Benjamin Graham, investor legendaris yang jadi panutan Warren Buffett. Prinsip pertama yang harus dipegang erat oleh seorang investor awam adalah jangan latah. Pasar saham itu fluktuatif dan tidak seperti pasar grosir, pasar swalayan atau pasar konvensional lainnya. Saham perusahaan A yang di tahun 2023 mengalami kenaikan laba kotor sebesar 30%, bisa saja sahamnya justru turun. Sebaliknya, emiten yang merugi selama 3 kuartil terus-menerus, justru sahamnya bisa naik. Jadi, investor amatir wajib berhenti fokus pada chart ataupun candlestick pasar saham, melainkan untuk mengetahui apakah suatu saham harganya wajar atau tidak, investor bisa menggunakan rasio-rasio finansial seperti price to book value atau price to earning ratio. Investor juga bisa melakukan analisa kualitatif seperti analisa branding, keunggulan atau edging perusahaan dibanding emiten lain yang sesektor, ataupun faktor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi performa saham. Prinsip kedua adalah prinsip defensive investor. Planners mungkin tergoda nih dengan kisah para spekulan atau trader yang seolah-olah menjadi kaya raya dalam semalam melalui spekulasi saham. Namun planners harus paham bahwa kebanyakan orang tidak punya waktu maupun keahlian untuk menganalisa kompleksitas pasar saham layaknya seorang quant. Oleh karena itu, jauh lebih bijak apabila planners mengikuti rasio 75% investment aman dan 25% investasi berisiko ala Graham. Yang dimaksud dengan investasi aman di sini tidak lain adalah saham-saham kapal induk atau blue chip stocks, terutama saham-saham produsen makanan, otomotif, dan perusahaan finansial yang memberi dividen dan sudah punya market share yang besar. Mutual fund atau reksadana yang dipegang oleh aset manajemen ternama juga bisa dibilang sebagai saham aman dan ideal untuk pemula. Kebalikannya, contoh saham berisiko ialah saham-saham perusahaan teknologi yang bisa dibilang baru dan penggunanya masih sedikit. Misal saja saham perusahaan mobil listrik, kacamata VR, atau saham penyedia jasa berbasis IT, seperti online driver, delivery, dan gig jobs. Bagi para investor pemula, sebaiknya jika belum siap bermain saham yang risikonya lebih tinggi, sebaiknya bermain di reksadana saja. Reksadana menawarkan risiko investasi yang lebih kecil dibanding saham, sehingga cenderung lebih aman untuk para pemula. Meski demikian, reksadana menawarkan keuntungan yang lebih kecil sesuai dengan prinsip low risk, low return. Ini berbeda dengan saham yang prinsipnya itu high risk, high return, sehingga sangat cocok bagi para pemula untuk mau belajar investasi bisa di reksadana.